Sampah plastik masih banyak ditemukan di tempat-tempat yang tidak semestinya. Tidak jarang sampah yang menumpuk di darat masuk ke saluran pembuangan air. Akibatnya, sampah plastik juga bocor ke laut, mengotori pantai dan laut, dan mengganggu ekosistem laut. Plastik memiliki banyak kegunaan dan efisien yang belum dapat digantikan oleh material lain. Tapi, apa yang akan terjadi kalau plastik dihilangkan? Banyak hal bermanfaat hilang dari kehidupan kita. Lalu, bagaimana solusinya? Ubah cara pandang dengan circular economy. Circular economy adalah konsep ekonomi yang bertujuan memaksimalkan material sampai pada usia akhirnya. Lalu, bagaimana menerapkan circular economy untuk sampah plastik? Begini caranya. Sampah dikumpulkan dan dipisahkan. Bawa ke bank sampah untuk ditukarkan dengan insentif. Sampah yang sudah dikumpulkan lalu diantarkan ke pabrik daur ulang. Sampah organik bisa diproses menjadi pupuk. Kalau sampah plastik bisa diproses jadi apa ya? Sampah plastik diproses menjadi kerajinan tangan, penguat aspal berbahan dasar plastik, dan BBM. Sudah saatnya tanamkan konsep circular economy dalam kehidupan sehari-hari, supaya pantai kita terbebas dari sampah plastik. Pantai dan laut menjadi bersih, ekosistem laut menjadi tidak terganggu. Yuk, gunakan plastik dengan bijak. Pernahkah kalian menyadari berapa banyak jumlah plastik sekali pakai yang kita gunakan setiap harinya? Mulai dari tas belanja plastik, sedotan plastik, kemasan makanan dan minuman, serta masih banyak lagi produk berbahan dasar plastik yang lainnya. Lalu, kemanakah semua sampah plastik yang kita gunakan itu berakhir? Plastik, material berkarakter ringan dan tahan lama ini pasti akrab dijumpai dalam keseharian kita. Selain praktis, plastik sangat digemari karena harganya yang relatif murah dan mudah didapatkan. Namun sifatnya yang tidak mudah rusak membuat plastik sulit terurai sehingga tidak ramah lingkungan. Sebagian plastik berasal dari material alami, seperti minyak bumi dan karet yang dimodifikasi secara kimia. Dengan mengurangi pemakaian tas plastik, berarti kita juga mengurangi konsumsi bahan bakar minyak yang merupakan salah satu sumber energi non-renewable. Plastik membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk dapat terurai secara alami. Namun meskipun telah hancur dan terurai, plastik tidak akan benar-benar hilang, akan tetapi berubah menjadi partikel plastik berukuran mikro atau yang dikenal dengan sebutan mikroplastik. Bisofenol A atau BPA dan phthalates atau DEHP merupakan zat yang terkandung di dalam plastik. Berbagai penelitian menyatakan
bahwa kedua zat kimia ini berdampak buruk terhadap kesehatan karena berpotensi merusak hormon dan sistem reproduksi. Bahkan bersifat karsinogenik apabila terakumulasi secara terus-menerus di dalam tubuh. Dengan meningkatnya produksi plastik global, jumlah plastik yang terbuang ke laut juga akan jauh lebih besar. Hewan laut yang menjadi bagian dari rantai makanan akan menelan plastik termasuk partikel racun di dalamnya, yang kemudian pada akhirnya kembali ke atas piring yang kita makan. Kita memang tidak dapat menghentikan masifnya produksi plastik, karena dibutuhkan peran serta dari semua pihak, termasuk pemerintah selaku pembuat kebijakan. Lalu, apa yang dapat kita lakukan? Semua orang dapat menerapkan prinsip 3R dalam keseharian. Cara termudah adalah dengan mengurangi penggunaan produk plastik sekali pakai, misalnya mengganti kantong plastik dengan tas belanja. Produksi, jumlah pemakaian, dan pencemaran lingkungan akibat limbah plastik nyatanya kian hari makin bertambah banyak. Bisakah kalian membayangkan bagaimana nasib bumi beberapa tahun mendatang apabila kondisi ini terus-menerus terjadi? Pilihannya ada pada kita. Satu perubahan kecil dapat berdampak besar. Maka, mulailah dari diri kita sendiri, mulai saat ini. Langkah-langkah untuk meminimalisir sekali pencemaran mikroplastik ke alam. Langkahnya kita melakukan dua hal. Pertama, kita buat paving block atau batako kita itu memiliki kuat tekan yang cukup tinggi sehingga kemungkinan dia untuk crumble, kembali hancur gitu ya, sangat rendah. Halo, saya Ovi Sabrina. Saya salah satu co-founder di Rebrix dan juga saat ini bekerja sebagai CEO di Rebrix. Jadi Rebrix itu adalah satu perusahaan yang kita lakukan adalah kita mendaur ulang sampah plastik tertolak menjadi bahan bangunan. Nah, bahan bangunannya apa itu? Ada paving block, batako, dan juga roster. Jadi sampah tertolak itu apa? Sampah tertolak adalah jenis-jenis sampah plastik yang sebenarnya nggak ada harganya. Jadi kalau kita bawa nih sampah plastik ini ke bank sampah atau ke pemulung atau pengepul, mereka nggak mau. Nah, jenis-jenisnya apa aja sih? Salah satu atau beberapa diantaranya itu adalah multi-layer. Multi-layer itu seperti sachet atau kemasan-kemasan plastik lunak seperti yang ada di refill shampoo atau sabun cuci piring dan lain-lain, itu termasuk sampah-sampah tertolak seperti itu. Jadi awal mulanya bagaimana kita bisa memulai Rebrix ini sebenarnya itu karena ketertarikan pribadi sih Mbak. Jadi saya dan partner, kami berdua itu sebenarnya sudah memulai gaya hidup istilahnya lebih ke arah zero waste. Kita sudah mulai memilah sampah di rumah, sudah mulai istilahnya melakukan usaha-usaha kecil mengurangi sampah gitu ya. Nah, di saat kita udah memulai memilah sampah, kita tuh jadi menyadari gitu, ada jenis-jenis sampah yang kita nggak bisa salurkan kemana-mana karena bank sampah nggak mau, yang tadi saya sebut sampah plastik tertolak. Nah, waktu itu kebetulan nih triggernya sekali adalah waktu saat itu tahun 2018 partner saya itu sedang mengandung gitu. Nah, saat itu kita lagi mikir ya, berarti kalau hari ini kita minum kopi instan gitu, nah sampahnya ini kan nggak ada yang mau, nggak ada yang mendaur ulang. Berarti kita meninggalkan sampah plastik itu sampai nanti anaknya dewasa pun masih ada loh di sekitar kita. Nah, karena itulah kita mulai tuh gimana caranya ya mendaur ulang sampah plastik tertolak ini menjadi
Saat itu karena saya berasal dari keluarga yang memang bergerak di bahan bangunan, jadi kita mencoba untuk mendaur ulang sampah plastik tertolak ini menjadi bahan bangunan. Sebetulnya tujuannya sih kami ini hanya ingin menawarkan salah satu solusi ya untuk sampah plastik tertolak atau sampah plastik non-valuable yang saat ini belum ada solusinya kayak gitu. Kami ingin istilahnya setidak-tidaknya melakukan apa yang kami bisa untuk mengurangi jumlah sampah tertolak ini dari menumpuk di TPA atau lebih buruk lagi mengotori alam kita seperti berakhir di laut atau di sungai dan lain-lain. Jadi cara yang kami lakukan itu sederhana, kami pertama cacah dulu sampah plastiknya gitu ya, menjadi kecil lalu kita campur dengan komposisi bahan-bahan lainnya, lalu kita cetak, lalu kita biarkan dia menjadi keras dalam jangka waktu tertentu, seperti itu sih. Sebenarnya kapasitas maksimal mesin kami itu satu hari kita bisa memproduksi 100 meter persegi paving block. Itu kalau dalam jumlah sekitar 4.400 buah paving block. Tetapi kita tentunya tidak melakukan produksi setiap hari dengan kapasitas maksimal. Kadang-kadang kita produksi setengah hari sampai jam 12 kita berhenti. Jadi sekitar 50 meter persegi lah setiap harinya. Untuk mengurangi mikroplastik ya, kita itu melakukan beberapa upaya. Istilahnya langkah-langkah untuk meminimalisir sekali pencemaran mikroplastik ke alam. Langkahnya kita melakukan dua hal. Pertama, kita buat paving block atau batako kita itu memiliki kuat tekan yang cukup tinggi sehingga kemungkinan dia untuk crumble, kembali hancur gitu ya, sangat rendah. Contohnya, di saat kita mencapai paving block kekuatan di atas 250 kg per cm seperti Ribrix ini, kemungkinannya itu patah Mbak. Jadi kalau misalnya patah karena tanah yang bisa tidak rata atau dan lain-lain, itu bisa patah. Kami tidak bisa bilang tidak mungkin patah karena banyak faktor lain. Tetapi kita membuatnya dengan kekuatan tinggi sehingga kemungkinan untuk hancurnya itu kecil. Selain itu, cara kedua yang kami lakukan adalah paving block kami itu terdiri dari dua lapis. Jadi permukaan atas yang terkena cuaca, terkena air, terkena ban mobil dan lain-lain itu kita buat tanpa plastik. Jadi 3/4 ke bawah itu kita menggunakan plastik. Itu sih cara-cara kita untuk mengurangi istilahnya resiko pencemaran mikroplastik ya. Jadi kalau kita ngomongin achievement, sebenarnya kami cukup senang gitu ya. Sebenarnya ini suatu istilah achievement yang membuat kami cukup bangga. Kami itu tahun 2020 pernah memenangkan satu ajang di 5 negara Asia, kompetisi namanya Circular Innovation Jam. Kami adalah Ribrix adalah salah satu pemenangnya gitu. Prosesnya kita bisa dapat itu sebenarnya kami tuh waktu itu iseng karena COVID waktu itu tahun 2020. Kami coba ya join competition dan ternyata kami bisa menang kayak gitu. Di tahun 2021 itu kami juga menang salah satu acara award oleh Business School di Malaysia seperti itu. Jadi kalau harapan saya pribadi untuk kepada perempuan-perempuan Indonesia ya gitu ya. Mungkin sebenarnya gini, saya percaya bahwa perempuan itu benar-benar bisa menciptakan perubahan. Ribrix adalah salah satu buktinya. Karena gimana cara Ribrix bisa mendapat expose dari khalayak ramai itu dimulai dari satu ibu-ibu baik hati yang istilahnya membuat satu broadcast message mengajak ibu-ibu lain untuk mengumpulkan sampah di Ribrix seperti itu. Jadi saya pribadi melihat sebenarnya peran perempuan itu sangat besar. Jadi sebenarnya kalau harapan saya sih teman-teman perempuan-perempuan di Indonesia ini bisa semakin berani ya untuk berpegang dengan saya punya ide ini, saya akan melakukan ini gitu, percaya diri dan akan melakukannya gitu. Halo semuanya, kali ini tim Make-Sure ada studio visit ke Robrix Gallery. Robrix Gallery sendiri itu adalah sebuah brand yang fokusnya ke upcycling dan recycling produk-produk berbahan dasar plastik. Mau tahu seperti apa keseruannya? Kuy aja kita langsung ke studionya. Jadi ini proses cacahan di mesin yang tadi. Jadi dari bank sampah biasanya itu masih utuh gitu, terus kita cacah. Kadang juga kita ambil dari pengepul itu tapi kondisi emang sudah dicacah. Oh ada juga yang udah dicacah. Nah, kalau ini sebenarnya sama sistemnya kayak bikin pelet plastik. Dari cacah itu terus nanti dia
oven, jadi waktu nanti setelah kita cacah kayak standar, terus cacahannya itu kita masukkan ke dalam cetakan. Ini cetakannya. Iya. Nah, baru nanti masukkan ke oven. Setelah itu kita press. Jadi nanti di press di sini. Sama cetakannya. Iya, sama cetakannya. Oh. Kalau cetakannya sampai dingin, sampai dingin, baru nanti kita proses finishing. Berapa lama dingin? Tergantung ketebalan. Jadi lama oven sama lama pendinginan itu tergantung. Jadi ini finishing produknya. Beberapa emang kita stok kayak kalau kecil-kecil gini buat sampel material biasanya, terus ada beberapa yang emang kita stok kayak gitu. Dan kalau yang ini emang udah jadi pesanan tapi nunggu pembayaran tadi. Ini coraknya macam-macam ya. Lucu. Kalau pot itu patternnya emang nggak bisa sama kayak yang kursi sini, karena dia sudah agak beda proses. Marblingnya lebih lembut gitu. Apa aja nih ada di sini berarti yang di atas keras ini? Iya kayak gini, katakan gelas, terus meja, ini kan kursi, pot, terus ini ada tray juga. Terus ini kita lagi nyoba develop buat anti covid. Oh ya, handling itu ya buat naik lift, buat buka pintu. Wah, bagus traynya. Ada tray yang kecil juga ya? Ya itu satu set. Oh, satu set ini. Yang ini apa nih? Sama itu tray tapi modelnya dia satu setnya oval. Oh, gini. Enggak sih, ya emang gini sih. Oh, emang gitu dia. Penataannya dia. Ini kita emang bikin buat sediain kalau misal kayak arsitek atau interior dia butuh sampel material kan. Iya, benar. Nah itu kita kasih sampel material, nggak kasih sih buat jual. Kayak satu paket sampel. Berapa sampel berarti? Macam-macam ya sesuai color swatch yang kita punya, sesuai warna. Oke, tadi kita kan udah main ke workshop di dalam ya Mbak Nia ya, dan kita juga udah ngerasain kursinya ini juga, udah lihat produk-produk yang lainnya. Oke banget sih sebenarnya, dan boleh tahu nggak sih sebenarnya kenapa akhirnya Robris memilih untuk ngolah plastik seperti ini? Jadi awalnya itu waktu masih kuliah sih, proyeknya itu iseng yang ikut di kosan gitu, karena kan sering beli minum kemasan botol itu, terus biasanya nggak langsung aku buang, tapi aku kumpulin dulu di depan kamar gitu. Terus lama-lama kan akhirnya numpuk tuh, mikir ini sampah diapain ya gitu. Terus kalau misal sebagai anak desain produk nih, lihat produk-produk recycle yang udah ada di pasaran gitu, kayak Gemes. ini gimana ya, kayak siapa nih yang mau pakai gitu. Terus paling juga cuman bentar, misalnya ada event karnaval atau apa terus dibuang lagi gitu kan. Terus akhirnya cobalah eksperimen, siapa tahu bisa jadi material baru yang bisa nambah value ke produknya. Oke, dan akhirnya jadi produk seperti ini. Dan sebenarnya apa emang sih yang mau dikejar Robris dengan membuat produk kayak gini? Sebenarnya prinsip kita tuh pengen jalanin konsep circular economy sih, gimana supaya kita tuh nggak cuma konsumsi terus jadi sampah, tapi itu bisa balik lagi kayak gitu. Jadi terus nambah juga perspektif masyarakat kalau apa ya, plastik is orang tuh mikir plastik is problem, padahal kita tuh bisa cari solusi yang lain kayak gitu. Dan sampahmu tuh bisa jadi sesuatu gitu, jadi jangan dibuang gitu aja atau bahkan buang sembarangan di lingkungan kita. Kembali ke pola hidup kita, kembali kita jangan mikirin problemnya tapi mikirin solusinya gitu ya. Nah, terakhir nih kali ya, next project ke depan untuk Robris apa nih kira-kira kalau bisa dibocorin dikit nih? Next project kita mau untuk dari segi bisnis kita mau fokus untuk ke B2C, tapi lebih ke serve ke perusahaan-perusahaan. Jadi kayak
perusahaan perhotelan, kafe, kayak gitu yang butuh furnitur, kayak gitu atau home decor, kita ke sana, fokus sana. Jadi terus kita juga mau ada beberapa kerjasama sih sama beberapa company besar untuk bikin pilot project di tempat lain. Impian yang besar lah pas dekat ini. Good luck deh buat nanti semuanya, semoga kecapai dan semoga proyek-proyek lainnya juga itu bisa berjalan sesuai dengan rencana. Amin. Setiap hari kita semua menghasilkan ini, sampah sisa makanan rata-rata 1–1,5 kilo per harinya. Kalau kita mau mengkompos, kita nggak perlu ngirim ini semua ke TPA di mana dia jadi masalah besar-besaran untuk lingkungan dan kesehatan. Jadi dengan memilah dan mengkompos, kita bisa menjadi solusi untuk polusi. Selamat datang di series Lestari, Peduli Alam dari Rumah Sendiri. Saya Sandra dari Kebun Kumara dan episode kali ini kita akan belajar cara mengkompos sisa makanan di rumah. Di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Apex. Hai, apa kabar? Sandra, baik. Masih waras, masih sehat dan terima kasih sudah diundang ke sini. Oke, pas banget nih Bex, kita hari ini mau bikin kompos dan kamu kalau nggak salah pernah cerita kamu sempat nyoba ya bikin kompos. Yes, pernah nyoba cuman nggak sampai ending karena mungkin ada beberapa step yang kurang tepat. Oke. Gitu. Apa aja tuh yang dicoba untuk dikompos di rumah? Kemarin sih melalui bahan sisa makanan, kemudian sama daun-daunan kering, cuma nggak jadi gitu, nggak sampai ending, jadi nggak tahu nih hasilnya seperti apa. Oke, napas banget, kita akan bahas cara mengkompos. Mantap. Yang dibutuhkan pertama adalah wadah. Oke. Jadi bisa apapun, mau kotak, persegi panjang, ember, terserah. Yang penting ada tutupnya, biar nggak diotak-atik sama tikus, kucing gitulah ya si komposnya. Dan bagian bawahnya itu kita lubangin, Bex. Fungsinya ini buat apa? Biar nanti air dari dalam tuh keluar. Jadi komposnya nggak bergenang gitu. Oh, biar nggak gampang busuk juga ya? Iya, jadi proses komposnya akan lebih lancar kalau dia nggak terlalu banyak air di dalamnya. Nah, terus kalau lubang yang ini buat apa? Nah, kalau ini untuk sirkulasi udara. Ah, gitu. Berarti tetap ada harus sirkulasi udaranya. Betul, betul sirkulasi udara. Nah, ini kan wadahnya. Lalu bahan-bahan untuk kompos. Ini ada yang pasti kita hasilkan di rumah. Ya kan, yaitu sisa makanan. Sisa makanan ya. Kulit-kulit buah, apa sih itu, kangkung, bumbu dapur dan lainnya. Pokoknya semua sisa makanan. Betul, dan ini adalah organik kering. Jadi ini daun kering, bisa pakai koran, bisa pakai serbuk kayu, sabut kelapa bebas. Oke, kalau ini bisa didapetin di rumah tetangga. Benar. Ini gampang ya didapetin. Ini gampang. Kalau orang-orang nggak punya akses ke daun, bisa beli atau bisa cari aja koran-koran atau kertas bekas di rumah. Nah, semuanya ini digabungin atau boleh pilih salah satu? Kita harus punya dua-duanya. Jadi ini organik kering, ya dong, dan ini organik basah. Oke. Nanti pas kita buang, itu kita bikin kayak semacam kue lapis. Jadi kering dulu, lalu basah, lalu kering lagi, lalu basah gitu. Sistem layering. Sistem layering di dalam si wadah ini. Box ini ya. Jadi paling bawah selalu yang kering, paling atas selalu yang kering. Jadi kering basah terus sampai penuh. Oke, kuncinya kering dulu, basah, kering, basah. Berarti ditaruhnya nggak semua langsung brek? Iya, benar, sedikit-sedikit. Jadi benar kayak kue lapis bikin layer gitu. Nanti kalau dia udah penuh, baru kita diemin dulu sebentar, abis itu kita aduk. Oke. Aduknya itu terserah. Bisa seminggu sekali, kalau males bisa sebulan sekali, bebas aja. Tapi semakin lama atau semakin jarang kita mengaduk, ya semakin lama prosesnya. Penguraiannya semakin lama? Iya, karena kan yang membuat mereka semua jadi kompos kan bakteri, jamur, sama kehidupan-kehidupan lain kayak belatung, semut, rayap. Ya dong, mereka kan yang mengubah ini jadi kompos. Betul, berarti ini kunci pembuatan kompos nih buat teman-teman. Jangan takut Jangan sama takut. yang namanya belatung-belatung segala macam. Karena nanti pas komposnya udah jadi, pas kita udah mau panen komposnya, mau kita pakai, itu mereka udah hilang. Udah nggak ada belatung lagi, semut udah pergi. Hilang dengan sendirinya? Yang ada tuh cuma kehidupan-kehidupan tanah yang nanti menyuburkan tanaman kita. Wih, mantep ini. Gitu. Berarti bisa dipakai nih. Bisa kita pakai. Nah, kalau gitu kita langsung aja praktek bikin. Boleh, ayo Oke. kita coba. Yuk.
Oke, sekarang ini adalah salah satu ember kompos kita, Bex. Jadi udah kita tanam kan? Oh, udah dibolongin juga ya? Udah dibolongin juga. Jadi udah siap untuk kita buang. Jadi yang pertama kering dulu. Kering dulu. Oke, gue coba ya. Ya, tinggal lo buang aja. Nah, ini sedikit-sedikit ya, biar di layer. Oke, sekarang yang basah. Ini yang basah. Dia cuma bikin lapisan doang sih. Wah, ini bikin kue lapis in different way dikit lagi. Oke. Nah, tutup lagi sama yang kering. Tutup yang kering boleh pakai yang mana aja? Mana aja. Itu kayak semuanya deh, Bex, tuang. Oh. Oke. Ini kalau yang nggak tahu ini namanya sekam ya? Betul, ini sekam mentah nih. Sekam mentah. Jadi setiap kali buang yang kering tuh bener-bener sampai yang basahnya ketutup. Oke. Ini udah ketutup lah ya. Ketutup, kita buang lagi. Nah, ini kan sebenarnya kita ngelakuin ini karena lagi banyak aja kan. Tapi kalau sehari-hari kan nggak banyak kan. Iya. Jadi paling cuma sekali buang, terus tutup. Iya, benar. Ya kan? Ini dilapis lagi. Lapis lagi. Ini harus ketutup ya? Ya, terus kita ratain dikit. Terus tinggal yang ini. Ini yang ada sedikit rak-rak nasi. Nah, ini bahan makanan nih, sisa semua. Inilah, itulah. Yang penting dari dalam dapur udah dipilah kayak gini, ya kan? Jadi di rumahnya tuh harus sudah kepilah. Kalau enggak, gimana ngebuangnya? Kadang orang males milah sampah, padahal sebenarnya ternyata sampah besar itu salah satunya bahan makanan ya? Bener, 50% dari setiap sampah rumah tangga organik. Wow sih, so easy kan? Nggak nyampe semenit. Kalau udah kayak begini, diapain lagi? Tadi Ini tinggal kita siram. Kamu mau coba siram? Fungsinya buat biar lembab, karena tumpukan kompos tuh harus lembab. Si bakteri, jamur, dan teman-temannya tadi itu kan dia bisa hidup kalau ada air. Oh. Jadi kalau kompos kekeringan itu dia lama banget jadinya. Oh, jadi harus disiram harus dan dia lembab. biar padat juga ya? Ya, biar nanti ada ruang lagi. Ini kan belum penuh kan? Jadi belum perlu kita aduk. Ini Didiemin aja, ya? boleh. Nah, terus setelah itu didiemin dulu? Iya, karena kan belum penuh. Jadi besok-besok nih aku akan buang lagi dong ke sini. Oke. Jadi ini kita tutup aja. Ditutup, terus tadi didiemin 2 hari. Kalau nanti udah penuh, Kalau udah penuh, didiemin 2 hari dulu, biar memanas tuh bakteri-bakterinya, baru diaduk setiap bisa seminggu sekali atau paling sering itu setiap 2 hari. Itu paling sering. paling sering ya 2 Iya. hari. Tapi selebihnya bisa. Bisa. Kalau orang yang mager banget, yang bener-bener pemalas banget, ada yang ngaduknya cuma sebulan sekali, ya monggo aja, komposnya jadi juga. Tipe yang suka goleran kayak gue. Iya sih, saya. Karena alam akan bekerja buat kita diemin juga dia akan berubah. Cuma makin lama proses. Cuma makin lama aja. Jadi kalau proses ngaduknya sendiri ada teknik khususnya? Yang penting yang dari bawah jadi ke atas, atas jadi ke bawah. Jadi literally ngaduk. Bercampur? Iya, jadi si kue lapis yang kita bikin itu cuma untuk mempermudah kita pas buang. Oh. Nantinya akan keaduk juga, dia akan jadi satu adonan gitu. Gampang banget ya? Ya gampang nggak sih? Gampang. Ini dan ini bisa kepakai buat tanaman hias di rumah? Bisa, hasilnya bisa dipakai buat tanaman apapun, hias, pangan, buah, bonsai maybe, harus dites kali ya. Hidroponik? Iya, jadi semua itu bisa. Berguna banget. Berguna. Bisa nggak? Kebayang nggak ini buat di rumah Abex? Kebayang banget sih. Gue kebayangnya buat jualan. Karena harga Bisa, kompos lebih karena mahal. harga kompos lebih mahal. Oke, jadi bisa juga buat jualan. Oke lah, mantap. Yeah. Persoalan sampah sudah bukan hal yang asing lagi. Itu adalah masalah kita bersama. Padahal kalau secara kolektif kita mau mengkompos, solusinya sudah ada dalam genggaman. Dan bentuk peduli lingkungan dimulai dari hal sederhana. Kita bisa mulai dari lingkungan kecil, yaitu rumah sendiri. Dengan cara memilah sampah basah, sampah kering, lalu mengolahnya. Apa yang berasal dari alam kembali juga ke alam. Ingat untuk lestari, peduli alam dari rumah sendiri. Selamat mencoba!